Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Untuk mengawalinya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu selama kami tidur dan beristirahat semalam. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, Selasa 26 Januari 2021, terambil dari kitab Mazmur 77 ayat 12 sampai ke 15 yang akan dibacakan oleh salah satu jemaat praremaja GKJ Condong Catur, yaitu Abi. Kepada Abi dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai ke 15 yang demikian: Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Abi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada pagi hari ini yaitu Melihat Tuhan. Siapakah yang pernah melihat Tuhan? Seorang yang sembuh dari COVID-19 berkata kepada saya, "Di rumah sakit, selama saya di karantina, saya melihat Tuhan." Apa yang dimaksud? Bukan Tuhan mendatangi dirinya, tetapi penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan dialami selama ia sakit dan akhirnya sembuh. Melihat Tuhan adalah kata lain dari campur tangannya yang ajaib di dalam hidup orang percaya. Inilah yang dialami pemazmur. Mencari Tuhan lebih dari yang lain. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Mazmur 77 ayatnya yang ketiga. Bagaimana reaksi kita saat masalah-masalah itu datang menerpa? Kalau masalah sudah berat, apalagi datangnya sekaligus, kita biasanya gelagapan, goyah lalu kemudian panik. Di sana rasa takut pun mulai muncul. Kita menjadi ragu, apakah kita bisa melewati semua itu? Sebagai pemenang atau itu akan menjadi catatan kegagalan yang akan menghantui kita seumur hidup atau bahkan menjadi akhir dari hidup kita. Benar bahwa saat berada dalam keadaan tidak baik itu tidak menyenangkan. Tidak satu pun dari kita yang mau seperti itu.
Kita ingin hidup ini baik-baik saja, selalu sejahtera dan berjalan tanpa ada masalah. Tapi siapapun kita, selalu saja ada saat-saat di mana kita harus berhadapan dengan berbagai bentuk masalah. Bahkan terkadang, belum lagi masalah yang satu beres, sudah muncul masalah berikutnya. Jangan bingung ketika menghadapi masalah. Jadilah seperti seorang anak kecil yang ketika ketakutan segera lari mencari orang tuanya untuk berlindung. Tuhan akan mendekap kita jikalau kita mencari Dia. Dalam kondisi susah, sakit, sendirian, carilah Tuhan. Maka akan ada pertolongan. Mendekatkanlah dengan keheningan. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Mazmur 77 ayatnya yang ke-7. Makin kita fokus hanya pada masalah, makin besar ketakutan kita. Fokuslah kepada Tuhan dengan cara merenungkan firman-Nya, dan jangan biarkan roh kita mengembara kemana-mana. Arahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Jalan Tuhan itu sempurna. Adakah orang tua yang menyesatkan anaknya? Tuhan lebih dari manusia. Dia memiliki jalan yang suci, mulia, dan tidak ada tipu daya. Kalau kita mengalami hal yang tidak kita harapkan, maka ingatlah jikalau hal itu Tuhan izinkan terjadi, pasti ada hikmahnya di kemudian hari. Lebih baik ikuti jalan Tuhan kemana Dia menuntun kita, daripada mencari jalan sendiri yang kelihatannya mudah tetapi tidak membahagiakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah usai membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan kembali memulai aktivitas rutin kami. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang pagi sampai malam hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.